Dia nak bukan putra, yang yang paling membahayakan tanya dengan lidah. Aji tak ujud mesti terkedikan dengan mata tak kena juga, walaupun dari mata kan rek ke dewati. Tak kalen yang jik ke dosa. Hana deh hinalap keburukan yang paling berat, tapi punya lidah lewat bak tak pegah. Secret mentang jik lepas tutur tu, tak salah tu. Ya, tapi di saat tadinya anakkah hana deh memberi bekas lagi memberi bekas bak lidah, tadinya tak kalen. Hanya hana memberi bekas lagi bak lidah. Tapi punya kata ucapkan nyuka beda. Yang kejip ikrar yang perle kan, ke pengakuan yang perle orangnya. Ya, yang ban. Kehinan deh gak ngahana gak hinan deh bahaya ngahana bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 47 bab fasal. Al-faslu tsalitsu fil lisani. Al-faslu tsalitsu fil lisani. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Anggota tubuh hutannya yang diperintahkan wajib untuk hutannya jaga, anggota zahir maksudnya, yaitu yang selanjutnya yang ketiga yaitu lidah. Ini wajib hutannya jaga lidah. Karena akibat daripada lidah ini juga adalah sangat besar terhadap kehidupan katanya. Gerd ngahana gerd tanya lidahnya sangat terpengaruh. Kemudian ketahui olehmu dengan memeliharakan bagi lidahnya dan menghinggakan dia dan mensabitkan dia, maka bahwasanya terlebih sangat daripada segala anggota, liarnya dan kebinasaannya dan banyak fasadnya dan berseteruannya. Ketahui olehmu dengan memeliharakan bagi lidahnya dan menghinggakan dia dan mensabitkan dia. Jadi mana kena pegang bertepu lagi tanya yang bahawa but bak jaga lidah dan menghinggakan dia, menghinggakan membatasi, baik melampaui bak pegah, baik melampauinya makna hingga, membatasi dan mensabitkan dia, menetapkan lidahnya, makna sabit menetapkan lidahnya semoga haji supaya haji selalu berada di atas jalan yang lurus. Maka bahwasanya butnya adalah lebih paling tu. Pulau katanya dicipta oleh Allah Taala, atasnya kau beda-beda buat Allah kan. Urang kuat pegah haba. Nya menyutanya pegang oleh Allah Taala urang kuat pegah haba nya kenara biasa bagah tak terjadi dosa. Sebab letat pun dah pegah. Tapi menyuruh pendiam gan zikret sagai pegah. Hana tak letat. Cuma menyingkira letat dah pegah haba kalau salah. Singkira anda pegah haba nya gerd anda pupu. Hai dah kita bina nasihat ke urangnya kakak tagat anda pegah jujur. Temannya le pulain dah pegah. Sikret itanya siplo krek tak jawab itanya. Hai setidak aji hilai kahana dosa, kadang-kadang lebihnya jadi sia-sia. Jadi hino maka gepegah tu, maka bahwasanya terlebih sangat daripada segala anggota. Artinya seluruh anggota lain yang lidah paling ibadah jaga. Padahal itu tetap pelajari anggota lain nasi yang lebih lom. Nyo di antaranya ile. Pakamenan nyoho gepegah liarnya dan kebinasaannya dan sangat banyak fasadnya. Liar. Mana liar kelut. Haid dah jaga lidahnya ini. Lidah memang hana tulung ini. Lidah licin, lembut menan, tapi ada pita terlemi menan, napu tu wadai semegah lidah. Bisa saja menghancurkan segala sesuatu kan. Dengan lidah orang bisa saja rusak iman. Hai rodam tutur yang jagalah iman tu. Tutur yang menghancurkan akidah. Dengan lidah bisa saja putus hubungan rumah tangga. Hai jatuh tali dengan lidah tanya. Bak mayang-mayang. Dengan lidah putus hubungan kekeluargaan, putus persaudaraan dengan lidah. Makanya kebid'at dijaga lidah. Sering tak terjadi upat dan sebagainya lewat lidah, dusta dan sebagainya. Kerugian manusia juga lewat lidah. Tanya yang urang bak tanya, hai nabut orangnya hana ada bukan? Padahal nyandik na ruga urang lain. Yang mana lah kira-kira aja. Ya kan sesuatu yang putakeun fasad, binasa rusak, kebinasaan. Nyonya bega karena ji lidahnya liarnya dan kebinasaannya, makna liar kelut iji
Ya, hek dia tak tapagap ini kebancara bertunduk katanya kadang-kadang payah dan binasa yang ditimbulkan lidahnya, banyak kebinasaan dan sangat banyak fasad binasa taban rusak. Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh lidah. Dan berseteruan akibat daripada lidah. Dapat berseteruan, bermusuh-musuhan juga akibat daripada lidah. Dia taklah akibat daripada lidah. Nyukunyo karena lidahnya dapat menciptakan permusuhan. Lidahnya adalah sesuatu yang liar, lidahnya adalah sesuatu yang kepada kebinasaan. Maka jihek dalam menjaga lidah. Tapi walaupun menang gede, wajib jaga. Lidahnya sangat menentukan untuk gerd ngah gerd katanya. Akibat daripada lidah, orang kadang-kadang masuk syurga dengan lidah. Dengan lidah manusia itu masuk neraka hanya dengan lidah. Ya, kejut gerd ngah gerd engkau lewat lidah. Kejut kita nak sira urang kan lewat penghabar kan tanda egaknya cukup gerd ke. Bab penghabar. Tanda sira urang ngut pi bab penghabar. Faham tak? Cukup ngut dia meri bab penghabar. Walaupun ada keun. Bab penghabar hi cara ngurang, ngut urangnya meri bab penghabarnya. Yang cerminan pribadi sira urang. Kejut bila tak ada penghabar kan dia bangai je. Ya kan buat berkhabar dia bangai urang dia cara urang buat berkhabar. Lu tak dia akibat buat berkhabarnya deh gambaran terora urang. Isi hati terora urang juga buat berkhabar. Gadah malai dia kadang-kadang lewat buat berkhabar. Yang hana perle tak pegah kata pegah. Yang hana pantas untuk diceritakan ke kanjai itu dah. Amalai itu dah. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bahwasanya berkata ia Nebegah le Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi nekeun pun nekeun sembah berkata ia sembahku getanya mbak Rasulullah sembahku ya Rasulullah natanya mbak Rasulullah apa yang terlebih banyak barang yang ditakut atas diri kami daripadanya maka mengambil atasnya makna mengambil memegang atasnya alaihi salatu wassalam dengan lidahnya kemudian maka sabdanya ininya nyambanekeun. Jadi netanya mbak Theuro li Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi mbak Rasulullah ini seorang daripada sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, yang paling mengkhawatirkan, yang paling mentakutkan terhadap diri kami pu, yang paling bahaya terhadap diri kamu nyan pu ya Rasulullah. Yang kemakna yang terlebih banyak yang ditakut atas diri kami. Yang paling ya teh kamu berkamu ya nyan yang paling le berkamu ya putra ya Rasulullah. Yang paling banyak yang mesti kamu takutkan apa itu ya Rasulullah? Maka memegang. Makna memegang mengambil memegang. Maka mengambil artinya memegang ini. Gemat le Rasulullah dengan lidahnya. Hana jauh ile Nabi gemat aju lidah ge. Ane gemat lidah ge keun teu nyan kenyau. Maka sabdanya ini nyo kenyau. Tiga ni bukan putra, nyo yang paling membahayakan tayang dengan lidah. Aji tak ujud mesti terkedikan dengan mata tak kena ju walaupun dari mata kan rek ke dewati tak kalen yang jik ke dosa hana deh hinalap keburukan yang paling berat tapi punya lidah lewat bak tak pegah secret man tenjik lepas tutu tu tak salah tu tapi di saat tadinya anakkah hana deh memberi bekas bak lidah tadinya tak kalen hanya hana memberi bekas lagi bak lidah tapi punya kata ucapkan nyo ka beda yang kejip ikrar yang perle kan ke pengakuan yang perle orangnya ya yang ban kehinan deh gerd ngahana gerd hinan deh bahaya ngahana bahaya nyamban ni Nabi dan daripada Yunus bin Abdullah sanya berkata ia nekeun la Yunus bin Abdullah putra nekeun bahwasanya berkata ia bahwasanya aku dapat akan diriku menanggung akan kepayahan puasa pada hari yang sangat panas di negeri Basrah. Basrahnya kan sabuh nanggro yang suum kan lun nepegah li Yunus bin Abdullah lun tanggung suum susah tat bak ta puasa menjadi nanggro Basrah hai suum sabi daerah yang suum cuman kan reah sabi kan ta puasa kan cukup musyikah dan tiada aku menanggung siton ngepegah puasa pada hari yang sangat panas hana gebah siton lun menyulun puasa lun tanggung musyikah kesusahan daripada berpuasa ba'uro yang cukup suum lagi di Nanggro Basrah dan tiada aku menanggung daripada meninggalkan satu kalimat yang tiada memberi faedah tapi untuk bak teun bak pegah haba sabuh kalimat yang hana memberi faedah ai long teun sik karuh belum pegah sik karuh long komentar sik karuh ya nyamba takkanlah nuranya kan beda-beda sik kan nago pe status gabut dia buat komentar. Hana tak komentar lah hana mengerti tu komentar ka salah
kata jadi permusuhan ni akibat komentar salah. Hai munyo betul hana masak hana pupu. Jadi yang perlu pegah, ne pegah le Abdullah yo, le Yunus bin Abdullah, long puasa long ter pada puasa kok mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi duk ngengrah dan di nanggro yang cukup suum long ter kesusahan dan musyikah berpuasa. Tapi munyo ketutuk sikret tentang kalimat ai long ter. Sikana pu long pegah. Walaupun atanya hana je ke dosa. Sia-sia, tapi sikah lagi nya ni ke pegah. Satu kalimat yang tiada memberi faedahnya hana sanggup untuk long turn. Maka lazim olehmu tiap-tiap dengan memeliharakan, maka wajiblah katanya daripada segala atau yang membinasakan lidah bunuh, wajib katanya untuk terjaga dengan memeliharakan baginya sehingga-hingga sangat-sangat lom, sehabis-habis kebit-kebit. Wajib katanya menjaga sehingga-hingga sangat-sangat masih butoi-butoi. Kebit-kebit bak terjaga lidahnya supaya bek tersalah dan membuangkan ijtihad. Mana membuangkan ijtihad, mengerahkan segenap kemampuan katanya kebit-kebit tak tendra bak terjaga lidah. Dan kami sebutkan di dalamnya 5 usul. Makna membuangkan ijtihad angka kebit-kebit tanya betul-betul tak angka bak terjaga lidah. Karena yang ke akibat lidahnya ke lagi habat apakah puno kan jika kerlah katanya rusak katanya hana gat sampai kerara tengah bak sikret tutup. Hai tanya gat kok gat tu pi bak sikret dah beri tutup tanya nyo hana terasa li dah pegang gat dah putubik tutup tanya sakit lah mati hang boleh-boleh muton-ton mendentingan itu mendengar detali. Ya nyemban ka. Dan kami sebutkan di dalamnya 5 usul. Lepegah Imam Ghazali akan gepegah 5 buah dasar akibat daripada bertutur kata. Artinya mana kena pegah? Na 5 buah dasar pakan katanya jaga lidah. Yang mana makna 5 usul usulnya asal. Na 5 buah asal ji kenapa kita diperintahkan untuk menjaga lidah? Na 5 macam. Yang pertama, barang yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya anak Adam apabila berpagi-pagi bersegera segala anggota sekaliannya kepada lidah dan berkata sekaliannya. Mana ke pegah? Ne pegah le pakan katanya kubit-kubit di jaga lidah ada 5 alasan ji, ada 5 dasar. Yang pertama karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri putra ne pegah. Anak Adam yaitu manusia berpagi-pagi ya mulai dari ibadah adapun ibadah phone nyo segala anggota sekaliannya kepada lidah. Makna segala anggota sekaliannya kepada lidah, begitu katanya tabedah seluruh anggota katanya mengadu buat lidah. Artinya dituju kepada lidah. Ya, dituju kepada lidah, mata, punyung katanya, anggota-anggota tubuh lain dan berkata sekaliannya. Ikun sekaliannya, kami mohonkan dikau Allah Taala bahwa kamu betul yakni tetap di dalam pekerjaan suruh Allah Ta'ala. Artinya kamu melakai ya Allah supaya engkau betulkan lidah. Jadi mengadu kepada Allah Ta'ala yang ditujukan pengaduan tersebut kepada lidah, maksudnya yang asal pengaduannya lidah. Artinya menurut bahasa kitanya seluruh anggota tubuh kitanya mulai dari tabudah yang titik benga. Saya kata bedah ji mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah nepu beres ke lidahnya, nepu ged ke lidahnya, nepu lurus ke lidahnya. Ia mengadu sahabat ijib Allah Ta'ala pakan karena menyorelah lidah relah kemandum-mandum. Pakan bro katanya orangnya karena bro tak batas semega. Bro lidah. Tapi di saat ged lidahnya, ged katanya. Makna lidah ke ucapan-ucapan katanya. Ia mengadu kepada Allah Ta'ala. Ia persis lagi katanya kan sebuah kelompok naurung yang nasiro dari katanya yang kurang adab lah takkan. Kan tak pegah sampai tapi ingat saya sampai nyok untuk gede bek berkaho bemuno ndak tak pegah lelom kan khawatir yang keji takut bocor rahsia gara-gara haji siro menalah kira-kira relah katanya mandum tu daripada haji siro meno ke mengadu le mata mengadu le jaro le gaki le punyung dan seluruh anggota lain ba Allah Taala kiban cara lam tip-tip uroknya lidahnya ne pegah ya Allah ne betulkan ya Allah ne luruskan ya Allah karena menyorilah jirulah kamu ya Allah. Nyenditnan ke pegah. Nya sa pegah Nabi pegah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di titik orang mengadu, maka bahwasanya jika kamu tetap di dalam pekerjaan yang betul, maka betul kami. Ya. Singkira gata betul, maka betulilah kamu-kamunya mendum. Dan jika balik engkau
bilak kami sekaliannya, nyu jahat maksudnya hino. Nyu bahasa nyu hanal berdupu bahasa pakiban nyu maksudnya hino. Munyo brok kata yang nak begah, kake brok kamu mandum. Nyu mengadu, berarti mengadu ba Allah, mengadu ba lidah ya Allah. Mulai dari jino ya Allah nepu jeroh lidahnya, nepu betul lidahnya. Karena munyo brok ji brok kamu. Ba lidah juga menansit. Wahai lidah begot kata, berlurus kata. Karena munyo brok kata, kamu nyobrok. Nya makna jihino jika bilak engkau bilak kami sekaliannya. Jadi menyo jahat, menyo rusak. Apabila gatanya rusak, maka rusaklah kamu nyo mandum. Nyani mengadu le anggota-anggota tanya yang lain kepada Allah Taala terhadap diri lidah. Nah, ini adalah alasan yang pertama kenapa kebit-kebit lidahnya gue jaga. Kata muallif radhiyallahu anhu, dipegah oleh Imam Ghazali, kataku dan makna padanya Allahu a'lam. Makna daripada hadis tersebut Allah yang lebih mengetahui. Menurut makna ji bahwa tutur lidah itu memberi bekas pada segala anggota manusia. Dan ucapan-ucapan kitanya nyo menjadi bekasan pada segala anggota tubuh kitanya. Lidah salah, maka ji anggota-anggota lain rusak nyo karena salah lidah. Yang kecil tak pegah tanya pakan tubuh katanya haik di pubuk ibadat karena tutur salah-salah tu, sehingga membuat akibat kepada anggota tanya yang lain. Yang kenyokun memberi bekas pada segala anggota manusia dengan taufik dan dengan khazlan. Khazlan yakni nyohoku juga berah, tiada kuasa mengerjakan taat sebalik daripada taufik. Akibat daripada lidah rupanya menjadi penghalang untuk mendapat taufik Allah. Nyo akibat salah dalam berbicara. Nyokunyo pada segala anggota manusia ke bekah. Jadi tutur kata tersebut, tutur lidah, ucapan daripada lidah itu sangat memberi bekas kepada seluruh anggota tubuh kitanya untuk mendapatkan taufik Allah ataupun terhalang daripada taufik Allah. Tak berkata beretat dan pupuk ibadat. Kadang letak pegah bayang kengken. Ya, hati kusyuk semayang, letak pegah bayang kengken. Ya, nya lagi kan. Beretat mata baik ikalan sesuatu yang bermanfaat, punyung baik dengan sesuatu yang bermanfaat. Nya ke tak pegah bah ana tarim-rim. Asaji pegah mandum dah pegah tanya. Padahal salah lagi kan. Yakni makna khazlannya tiada kuasa mengerjakan taat dan meneguh akan makna kataku ini, makna meneguh yang pekuat. Tutur yang lun pegahnya yang sebagai penyokong ji yang pekuat ji adalah barang yang dihikayatkan daripada Malik bin Dinar. Menurut pegah Imam Ghazali. Pegah Imam Ghazali akibat ucapan-ucapan gedanyo nyo adalah sangat memberi bekas kepada anggota tubuh kitanya untuk mendapatkan taufik Allah ataupun untuk terhalang daripada taufik Allah. Taufik ringan tubuh untuk pupuk ibadat. Tak pegah tegihan tubuh hotai-tai pada pupuk ibadat. Panggihan teman, gaduh pegah habang kengken. Yang gihan tubuh tu. Nyamban pegah Imam Ghazali. Akibat daripada ucapan-ucapan kitanya, nyo adalah sangat memberi bekas terhadap tubuh kitanya, anggota tubuh kitanya yang lain untuk mendapatkan taufik dan untuk terhalang daripada taufik. Tutur yang lun pegahnya nyo adalah dikuatkan le hikayat daripada Malik bin Dinar. Kan muka gepegah manteng. Jadi yang gepegah lagi nyo le Imam Ghazali nyo na yang penyokong, na yang pekuat. Tah nyo hokuju bahwasanya berkata ia, ne pegah le Malik bin Dinar, apabila engkau lihat keras di dalam hati engkau dan dhaif di dalam agamamu dan haram pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau itu telah berkata-kata dengan barang yang memberi faedah akan dikau. Nyamban dia pegah. Jadi tutur yang lun pegahnya nyo kan mekalun pegah-pegah. Nah yang putakeun yang pendorong kan pendorong yang pekuat. Ni pegah Imam Ghazali, urang yang pegah haba yang kengken, nyo menjadi penghalang untuk mendapat taufik Allah. Nyo makna memberi bekas terhadap anggota haji. Menjadi penghalangnya, ham rupa taufik Allah. Tutur yang lun pegahnya Malik bin Dinar menansik ni pegah. Putra ni pegah Malik bin Dinar bahwa apabila takalan sirara urang kreh hati ke pegah. Batat hati. Dan laih di dalam agama, beertat bak minta ilmu agama, laih dalam agama, ilmu agama kurang, akhlaknya rusak, ibadatnya sangat sedikit, nyuguhkeun urang laih dalam agama dan haram pada rezeki. Makna haram pada rezeki, tertegah rezeki, ham rupa rezeki, terhalang pintu rezeki, tertutup pintu rezeki. Maka bertatupu bahwasanya engkau itu telah berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah akan dikau. Yang keyan
Akibat daripada tutur yang sia-sia, tutur yang hana faedah, yang pertama sekali menjadi keras hati, yang selanjutnya jika orang lemah katanya dalam agama, haid dan pupuk ibadat, dan selanjutnya adalah tertahan pintu rezeki. Yang kenyan akibat ni. Beda kita hana bahaya, bab berhabanyo. Ya, bahaya sih. Memasalah sih ke diri katanya ngan berhabar. Walaupun kedai putakeun hanji ke dosa. Tak berhabar yang sia-sia mentang kamu masalah. Pulang tak berhabar yang jik ke dosa. Sika rusak hubungan dengan manusia juga kadang-kadang hai lewat upat, lewat memfitnah pegah yang kengken. Ya. Nyamban alasan yang pertama ile pakan gedanyo kebit-kebit giu jaga lidah. Alasannya yang pertama adalah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri buno bahwa setiap hari lidah ini mengadu kepada Allah Taala, semoga lidah ini begot ila keba Allah, berluruskan oleh Allah Taala supaya anggota tubuh yang lain juga lurus. Kata sabah tu. Dan asal yang kedua, nyo alasan yang kedua ataupun dasar yang kedua, pakan lidahnya kebit-kebit giu jaga. Karena memeliharakan waktu engkau kan. Karena tubuh wate sik ngan letak pegah kengken kan. Ya, karena memeliharakan waktu engkau, maka bahwasanya kebanyakan orang yang berkata dengan dia oleh manusia yang lain daripada zikrullah taala, maka tak dapat yada atas sekurangnya adalah sia-sia dan hilang waktu dengan dia. Karena gue jaga wate, gue baik tubuh wate, karena apabila letak dapat haba yang kengken, yang sunyi daripada berzikir kepada Allah Taala, sunyi daripada mengingat-ingat Allah, nyo adalah sekurung-kurung ji sia-sia le. Wate ka sia-sia, ka kegadah wate nya sekurung-kurung ji. Cuman kadang-kadang tik lebih banyak ka kerut dalam dosa. Cuma kebenaran ke itanyo, sampai itanyo uronyo pubut ibadat lewat lisan dengan taduk dapat haba, lepas le bak taduk dapat haba kengken. Ya hana faedah. Hanasi wate taduknya kata tanya tentang ilmu, ngebahaskan tentang ilmu karena faedah sinan. Tak pegah haba tak bertamu bak sirau urang, tok zikah uro taduk tapi tanya hukumnya, tanya hukum dia, tapi pernah uro temeno. Nyen cukup raya manfaat. Baik tanya berteman uronyo kan sekedar untuk pegah-pegah haba sangan goknya. Baik nan manteng, benarlah sesuatu yang bermanfaat. Hai sekurung-kurung ji bermanfaat untuk hidupnya le. Iji carang bagian dagang, kata tanya bagian dagang bagaimana? Iji carang bagian pertanian, kata tanya bagian pertanian. Iji carang masalah obat-obatan, kata tanya bagian obat-obatan. Dia ana bepu kana faedah. Sekurung-kurung ji bagian dunia le kana faedah. Pulam yang tatanya nya umahnya hanapah makhrajil huruf, nya hanapah je tak betul karena urungnya urung mufhum ilmu agama mesti. Nya ke kana faedah lam. Jadi duk tanya pegah habangan ji na manfaat. Cuma tanya urangnya ke kawanan. Cukup je itu bahwa teh bak pegah haba yang kengken. Nyo alasan yang kedua pakan getanyo giu jaga lidah karena giu pelihara wate, giu jaga wate karena pakan apabila ta pegah haba sekurung-kurung ji yang sia-sia apabila lam sia-sia nyo adalah tubuh wate hana faedah. Ya ban. Dan disebutkan bahwasanya Hisan bin Ibni Sinan bin Abi Sinan lalu atas satu ifah rumah. Ini cerita, ini sabah cerita, sabah kisah Hisan bin Abi Sinan. Ini lewat sabah irfahnya kan satu bangunan. Irfah rumah, sabah bangunan rumah, sabah bangunan menunggukeun. Gelewat sabah tempat, gelewat sabah tempat gekalen nah sabah bangunan rumah. Maka katanya, masa berapa lama diperbuat akan dia di sini? Yan, nyo persih lagi tanya mesti tajak ngengen tu, tentek kan zero tu. Ataupun jut si zero tajak tapi karuh tak berhabar zero nyo baik tadi di berhabar zero. Mesti kan kata tanya hantam tajak kenara, tajak kenara putar dekeun, hai pajai pegat bangunan nyo. Kan nyan sagai gu ucapkan di kalangan kiban kesalehan uru-uru awalnya enggak anggap suatu dosa karena hana faedah. Walaupun kan dosa le satu yang sangat bersalah dengan Allah Taala. Maka katanya gekun masa berapa lama diperbuat akan dia di sini? Hai padung natrip kai pegat bangunannya hino. Mesti tanya hantam terlewat-lewat, tak tutu kalagak. Oma lagak tak tutunyo pak, pajang kai pegat. Oma raya-raya tak bangunannya, pajang kai pegat. Kan sering kita terlewat, pegahnyo, pegah je kira. Kan meet nan manteng kita pegat. Nyan tapi nyo agak ucapkan ke pegah. Ya, masa berapa lama diperbuat akan dia di sini? Padik natrip ka bangunannya pegat hino. Kemudian maka berhadap ia atas dirinya. Wate kalu go ucapkan lagi nyan maka berhadap ia atas dirinya. Makna berhadap atas dirinya, goknya ge insaf, ge ingat ke diri draw ge.
Dan berkata ia, hai nafsuku, gekeun ba'dra kera ke, wahai jiwalun, wahai nafsulun yang telah tertipu daya, bertanya engkau akan dia daripada barang yang tiada memberi faedah akan dikau. Kepulak tanya yang hanam faedah tu. Nyan, mai tanya orang dik nak ada berkhabar. Tak ilmu raya, kapuk habang ilmu. Oh, cukup raya ilmu je. Kadang je kedawa ke dengan ilmu raya yang. Nanti roi buah ilmu rayanya menyobak long nayum sang 20 juta, bu panen 20 juta. Yang itu tiji. Menyobak long pi 20 kilo sangat panen. Kadawa ilmu gop manampung sapu pi. Nyai tanya. Tak ulong pula elong. Oh, malah gak tak rumahnya menan. Kada pegah tanya menyobak long apa hari buat bangunan. Kadawa bangunan gop. Yang kau menai tanya yang cukup sia-sia tunjuk tutu dia. Yang secret agak ucapkan tutu katnya. Oh, apa dik nak trip kai pegot bangunannya. Yang bagai keun. Sudah sadar ke? Kepula tanya yang hanam faedah api. Tak mengkira ngen tutunya lu gantong ngen zikir matang dik nak faedah. Hai memang hanya je kedausa, tapi ge anggapnya goknya kata bah wate. Nya kunyo untuk koreksi diri tanya. Berarti kop jai kau bah wate tanya. Anda depu-depu dah pegah tanya. Nah, sehingga je karu kadang ka. Jadi wate ge ucapkan tutu-tutu yang laginya kengkat tertipu daya agak anggap bro benar. Wahai nafsuku, jiwaku yang tertipu daya, ia telah bertanya engkau akan dia daripada barang yang hana memberi faedah bagiku. Pula tanya nyan ke hana faedah dan disiksa akan dia dengan puasa setahun. Gedenda dro ge kan disiksa oleh Allah gi puasa. Gedenda dro ge karena secret ucapan salah situn. Yang kerja kesalahan uru awai kan hana mupat banding dengan tanya hana mupat banding dengan urunyan. Ada ji oh tak kena pegah. Nya awat muna kan untuk ke tasaring dro tebak itu mana tanya mana juta bayangkan menyo laganyan menyonyo jamun mesti raurung tan puput jambek menan tapi ke bek tapi ke tanya alam mesti raurung hak puput menyo menang ka bek dah puput jadi awat mana untuk tasadari dro berarti dia tak go salah tu tutu hana depu-depu dah pegah berarti salah dah dum-dum jadi awak tasadari salah tak ikuti ju dengan banyak istighfar banyak berselawat banyak membaca ayat-ayat Quran walaupun dengan tak duduk sirau kan jid mukulhu kan jid baca tasbih kan jid baca selawut kan jid baca nya lagi nyan untuk beringat ke dro tu hotel kamenan yang ke urung warawai lagi nyan memang gesiksa dro gaju dengan kuasa situn dikira ucapan karena ucapan itu juga akan ditanya oleh Allah gejik perbanyaklah istighfar semoga gedanya ucapan-ucapan yang sia-sia yang kata ucapkannya nya hana gedanya ngli tinggal Tuhan mah gedanya pakang gedanya nyan kepupur le katanya nyan alin kai mendawa kepukam dawa tentangnya yang kita yang habis-habis oleh Allah ngenyan mantang man semakin le dah pegah yang kerja katanya mulai dari tabedah sampai tak nyo ada pudu-pudu kada pegahnya kadang si wata tabedah pun nak kata msiju minan baru budak yang ada pudu-pudu roh pegah ke gop roh pegah ke nyo roh pegah ke je yang kerja bertasadari mantang ya kataku maka hai kemenangan bagi orang menuduh mereka itu akan diri mereka itu ya makna menuduh yang kegetuduh hujudro berarti ka salah anggap dro makna tuduh ka anggap wahai urung-urung artinya mendapat kemenanganlah bagi urung-urung yang enggak anggap dro selalu bersalah secret dah berapa malum ka salah ngan secret itu istighfar malum ka dosa ngan secret itu istighfar yang kunyo kemenanganlah bagi orang yang menuduh mereka itu akan diri mereka mana menuduh yang getuduh gak anggap dro gelaju ka bersalah yang berkemenanganlah bagi urang yang laginya bagah-bagah getuduh ro ge nyi tutunya malum ka salah ya yang get urang yang laginya jadi kau menang orang lu kan salah lu duit tutunya lu kan salah lu kemenan lu kan sabe yang enggak ro hana salah padahal cukup berat ka salah tu dan waiha makna waiha yakni hai sayang bagi orang yang lalai yang ditinggalkan uzur dan dikendarakan tali baik dikendorkan tali inannya inan penglihatan dikendorkan tali inan tali penglihatannya wallahul musta'an menunggu pegah berbahagialah berkemenanganlah bagi urung-urung yang selalu menganggap dirinya selalu salah. Jadi selalu memperbaiki diri. Dan wahai sangat katanya sayangkan bagi urung-urung yang selalu lalai, yang ditinggalkan uzur. Makna ditinggalkan uzur tidak mau mengendalikan dirinya, tidak pernah menganggap dirinya bersalah, tidak pernah menganggap dirinya telah berdosa. Nyuguhkeun urung yang lalai yang selalu meninggalkan keuzuran. Keuzurannya angke tidak mau mengendalikan dirinya maksudnya. Dan dikendorkan tali inannya
Makna hino dikendorkan tali inannya penglihatan, mana inan kepenglihatan, ainon artinya hana perumun lepas asai mantang jit tanging laju, asai mantang jit tapubut aju yang ke lepas, mana dikendorkan tali inannya lepas aju, pupu yang jit tapubut aju, sungguh sangat kita sayangkan. Ya, hana mau mempertimbangkan pada tanya kasabe-sabe berada di atas jalan salah. Bahkan tak anggap hantong pernah salah tu. Nyu sangat kita yang sayangkan. Nyu kan kegop yang tak pakai nyu untuk draw masing-masing. Untuk diri kita nyu berbahagialah jiwa-jiwa apabila selalu menganggap dia itu merasa berdosa, merasa dalam salah. Dan sungguh sangat kita yang sayangkan apabila kita nyu tanpa mengendalikan diri kita nyu dan selalu lepas. Makna lepas yang saya tak ju yang kita dengar ju yang kita pegah ju padahal katanya tak salah. Nyu sangat kita sayangkan. Wallahul musta'an. Allah Ta'ala itu tempat meminta pertolongan. Dan saya telah benar orang yang berkata baca teknya syair, betullah tutu satu ungkapan yaikun le urang yang kun, dan terlebih baik perkataannya memang sabuk ungkapan yang cukup lagak kiban gekun sebagai nasihat ke kitanya dengan katanya, tawankan olehmu 2 rakaat di dalam kelam malam apabila adalah kamu sunyi hal keadaannya mustarihan. Ya, mustarihan istirahat. Mana guna pegah? Tawankan mesti coba kita ikatkan diri kita biasakan diri kita nya mana maksudnya di saat tiba malam yang kelam manusia telah terlelap dalam istirahatnya getanya pun bunuh nak istirahat bangunlah salat di tengah malam 2 rakaat. Dan apabila barang yang mencita engkau dengan berkata di dalam batil, maka jadikan olehmu akan tempatnya itu tasbihan. Ya, arti makna tawankan bunuh biasakan olehmu di saat manusia terlelap dalam tidurnya, di saat manusia itu terlelap dalam peristirahatannya, bangun tengah malam beda semayang 2 rakaat. Ya, nyambannya lebih good lagi kan. Rumai tanya orang yang perlu taih malam hana awai taih hana jaga-jaga untuk beda awai subuh gak sih. Tabanding daripada tam jaga hana merumpuk jak beda awai. Yang pertama ile. Yang selanjutnya, apabila barang mencita engkau dengan berkata yang batil, mana makna ji? Apabila nahud getanyo cita-citakan hud, na rencana getanyo tanik pegah haba yang kengken, jadikan olehmu akan tempatnya itu tasbihan. Artinya tukar jino balik. Bak tempat yang tanik pegah yang kengken bunuh tukar dengan tasbih, balik dengan tasbih. Baik pegah bang kengken bertasbih. Dan lazim olehmu diam terlebih baik daripada berkata-kata. Biasakan, mana lazim? Biasakan olehmu dengan diam, karena diam itu adalah lebih good daripada pegahaba. Nyobek salah-salah pegahaba yang pegahaba yang hana faedah. Baik itu itanya urung mufom imita solusi bak tanya ilakai petuah bak tanya alah lu hana lu pegah puli jeno lebih good im yang salah mamai surah. Jadi hino yang perlu pegah daripada tak pegah hengkengken. Cuma jeno tak pegah yang gak yang si beta im mana je tapi sampai jadi fahala. Tak pegah yang gak kita pernah ilmu, tak pernah Quran gap, jadi pegah ju. Yang mandung bertulis sebagai fahala. Ya, baik dah yang untuk nyo pegah yuim. Kaim cuma mandung. Ya yang perlu pegah hana perlu pegah li. Hana pegah li. Yang salah. Dan jika ada engkau dengan perkataanmu itu fasihan, ya. Walaupun tutu tanyo lagak bak semegah. Fasih munyo atanyan atah hana perlu pegah, diam. Lebih gak baik letak pegah. Cuman ka perlu tak pegah, itanya mesti krek, kata pegah je lain. Kan si awak temuno nyu hana pegah balik ni tanya yang baik bak lung nya kakon ada tempat-tempatnya kan tanya kon tak ke hana salah si dak ada pegahnya nyan ke lagi nyan baru truk bak titik dan asal yang ketiga. Jadi sebagai kesimpulan hino kebit tanya gu jaga lidah karena lewat lidahnya rusak tu releh agama lewat lidah putuh nikah lewat lidah ucapan pakon ana 5 buah alasan yang pertama karena akibat daripada lidah rusak anggota-anggota yang lain. Sehingga titik uro kepegah nyo anggota lain selalu mengadu ba Allah supaya lidahnya diluruskan oleh Allah ngaget anggota-anggota yang lain. Yang kedua, karena kepegah jaga wate tanyo hangge biba. Cuman di saat lidahnya letak tak pakai ba ata yang sia-sia, makan terus saja wate tanyo kabih kebah dulu. Nyan kemenan hajit kibana perda tanyo. Ya. Itanya taikat taikat lidah kiban cara taikat lidah agak kebahnya gitu babah kiban cara tutup babah nyutup babah nyu ikat lidah
nyocop lidah bacut. Maknanya adalah apabila atanyan atahana faedah dan hanjit pegah diam. Yang pertama. Ataupun ingin berbicara, tukar bicara tersebut dari hana faedah kepada yang na faedah. Nyukunyo makna ikat lidah, diam. Karena kepegah berbicara itu perak, diam itu emas. Teman saudara cok diam menteng. Yang ini kejut kan? Itanya walaupun berada di pihak yang benar, awate mendawa-dawa pemaji memutuskan satu hukum, apabila ngan pegahnya hana faedah lebih agak giuin. Karena mendawa-dawa hana gak siji. Jadi itu pedang dawa hana mampu pika pedang dawanya hana gak. Walaupun tanya berada di pihak yang benar, nyokunya guyu ikat lidah tanya guyuin. Cuma biasa aja nafsu katanya haim. Pulang dari pura tu betul kan haim ji. Tetap katanya akan tak geruk-geruk lambung, pegahnya pegah aja kira tu. Akibat lidah lah rusak katanya. Orangnya kan cukup le nasihat yang cukup meyum ilmu-ilmunya di saat salah pada pegah, mebeuk dan yum ilmu le orangnya. Angka karena salah pegah. Yang kunyo makna ji guyu ikat lidah katanya guyu im daripada berkata yang hana berfaedah ataupun berkata daripada yang haram. Yang kanya. Ini mana ikat ini. Baik dah ikat kita yang maksud ikat kita yang mesandit dah balik kata tarik talau likut. Hana sik menan. Ya. Kiban perkataan tu? Perkataan yang hana faedah, yang hana berdosa, iaitu hana perle tanyung tatanyung. Pak pegah, pak duduk pegah-pegah hana perle ho doh ka. Sebenarnya hana tak pegah kena hana pupu sit. Hana faedah hana perle. Kok le kan tak duduk dak pegah ba? Jinong pamaji tengah taduk dak pegah ba, kah pegah merek HP nah nampu pi. Kah pegah mesti yang cara masakan, kah cerita tentang masakan. Tegeri hana dak pegah hana pupu sit. Ya kan? Yang cara bagian kecantikan kosmetik kapugah bagian kosmetik hinan nya kah hana perle sebenarnya kecuali perle tanyang beok dan perle jawab nya hana faedah walaupun cuma najik kedausa najik kedausa sin ya kalau orangnya kan dengan taduk pupu yang tak kata pegah kan dia contoh hepat bunuh tak bangunan kata pegah kebangunan nya hana faedah nya sia-sia kira yang kita pegah taknya kata pegah jino kah pegah ke merek Honda, kah pegah ke merek Honda nah. Kah cerita tentang motor, pegah tentang motor. Nyan sia-sia hana faedah. Cuman na terlarang hana. Sebab yang tak pegahnya hana jik ke upat, hana jik ke sulit, hana jik ke saling caci mencaci, saling menjatuhkan, saling menghinakan hana yang nampak pegahnya. Cuman lebih hegat pakai ban, tak imandang. Cuman kalau tak pegah, angkat lagi haba punau. Apabila nyan tak anggap itanyo kan menurut tingkatan kitanyo yan. Sebahagian urung-urung yang tingkatan kesalehan doknya tingkat tinggi gak anggap suatu dosa aja. Maka kitanya banyak istighfar lian kabenan. Yang kejut itanya karena hai datun sehingga ruh tak pegahlah yang sekurung-kurung ji kahana jid ke faedah untuk akhirat putakeun benarlah mufaedah untuk dunia benarlah sekurung-kurung ji. Nya kenyan toh cuman kita pegah taknya toh contoh yang sia-sia lagi tak pegah taknya. Yang careng bagian masalah masakan cerita tentang masakan, yang careng bagian pertanian ka cerita aduk pegah tentang pertanian. Padahal singkira hana pegah hana pupu nyan mandum-mandum perkataan yang mubah yang menyuta puasa letak pegah yang kengkon lagi yang kengkon dikirayan hana perle pegah sebab yang makruh hukum dikurung pahala puasa tapi yang batu pahala karena kan dusta getanyong cuma sesuatu yang mubah yang sia-sianya hana jik kedausa teman trip tak temannya nya kunyo tak pegah likut yang kali buat likut kana tak pegah yang sesuatu yang mubah-mubahnya trip lama hisap ya trip bak tanyong hinan kitanyongnya pakan tak pegahnyo pakan ke pegah haji pakan kaku trip teman ada usaha hana ada usaha teman trip hisap saja nya kunyo yang ditinggalkan le uru-uru yang saleh mai dia hai datun nyo tak pegah hangkeng rod untuk istighfar ikuti dengan istighfar ya
Ya. Pegahaba langsung berhadap-hadapan dengan pegahaba hana berhadap-hadapan nagi kiranya nak kiban maksudnya kiban hukum dia apakah sia-sia ataupun bagaimananya tergantung putra yang terpegah. Apabila yang terpegahnya bermanfaat ikut tanya hukum bag tanya mungkin kena pegah tak jawab hana langsung nya na faedah na pahala ti jino syurhat ya hana perle tuk di kauro nan syurhat tapi hinan kenduk langsung ngapi dah di Malaysia sira urang hino di Aceh sira pegah habai hanam perle pi sia-sia tak ikira sama tak lagi bunuh karena hana mesti langsung hana mesti tanya berhadapan dengan urang dari pegah haba apabila itu yang kita sampaikan ilmu tetap ada pahala. Apabila yang terpegahnya sia-sia, apabila anda sampaikan yang dosa, kata mupat inan. Ada surhat salah-salah bak surhat je kupan. Surhat tak kita kan tak balik bahasa seolah-olah ngak higat bercutu sagai. Padahal asal surhatnya saling menghinakan, asal surhatnya saling mupat, kak je dosa. Jadi tergantung aja. Kita yang semua buat sih, nasib pahala walaupun tanya urang semua buat bak radio. Idingo le urang na pahala ke mana manjik ke ilmu urang idingo. Sahabat tu pun tak baik ya. Tak baik sesuatu kenal memang sesuatu yang menyakitkan ni lebih baik. Canda yang menyakitkan dilarang di dalam agama. Karena hana mandung sabanate tek go ote ka panjang-panjang je ka hanaget. Apabila ote taduga itanya kan sekedar bercanda be salah. Tapi dibantit je kentu na yang menyakitkan dalam candanya. Cuma apakah candanya na dilarang dalam agama hana sekedar hana. Rasulullah bahkan pernah bercanda-canda dengan cucunya, dengan anak istrinya. Memang nak bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Nah ni kem-kem siklah Rasulullah. Nah sik lagi nya kan hana sekedar. Jangan terlalu berlebihan. Tapi kadang-kadang ka berlebihan, ka panjang tat. Sing kira menteng kan tak sadari nya yang tak tulis-tulisnya nya tigedi kitanya tengah paki. Yang kecil urangnya sabok status kitanya bisa mendawa agak. Dah dapat kali tu. Baik je status sabok. Memang untuk imdawa gop. Kadang laduk tayung galak raganya, tayung pakai coi menteng. Untuk gop itu menak saling dengki mendeki nya dosa mandum membagi-bagi. Rumahinan jino kan menan atai pe satu saji hanjik ke karu urung cuma kem-kem urung sagahinan. Nya berarti canda berlebihan hana gep sit. Walaupun hana jit ke dosa. Yang mana sagai pertimbangan ji. Laduk sebab jit karu nan, kai tu menak kai keun-keunnya keun je. Urangnya gep apa kadang-kadang salah tanggapan urung kai keun tayung pun hak iteun. Kata balah. Jadinya menurutnya itanya baik tanggap orangnya sesuatu yang kita tulis itu bagaikan ucapan hana sama agak ucapan. Seorang ulama sufi yang bernama Zunnun al-Misri pernah berkata sesuatu yang ditulis apabila ditulis itu benar maka bagaikan dia itu berkata benar. Sesuatu yang ditulis apabila ditulis itu salah maka bagaikan dia berkata salah, berkata dusta. Yang kejut tanya tak tulis ilmu mutiara ilmu tak kirim ke urang nyanjik ke pahala. Tak pegak sesuatu status yang jik imdawa agop, jik ke dosa. Tak pegak suatu status yang jik ke lucu-lucu, ke bercanda-canda ya hana faedah. Ke mana tak kan? Ya, nyamban menurut lagi bak pegah benar tu. Yang kejut medianya kan cukup le jik ke pahala yang sebenarnya. Cukup le jik ke dosa dan cukup le jik ke yang sia-sia. Menurut bagaimana kita manfaatkan medianya. Disampaikan ilmu, tak bagi-bagi, tak itu nasihat hana bak tanya. Ada orang binasihat ke urang. Cuma na video-video yang cukup menasihat ada ke pegah. Cukup tersentuh, tak bagi-bagi ke urang. Urang lain dum terputunya, itanya nafala. Menanti status-status yang kirim itulis lego yang cukup tersentuh ada baca. Tanya tersentuh. Walaupun bak gap han sabang sik lagi tak bagi tanya. Yang juga nafala menyampaikan kebaikan walaupun sepotong kebaikan. Yang kebenaran. Nya. Yang kekeun panjang lidah. Yang tutel lidahnya panjang lidah. Yang kepegah yang salah-salah, yang kengken. Haba sejingkai. Tetruk bak tanya kalau singkai je siha habayan. Roba ulai ka je semetek ka je sikilau hai dalit li. Yang kenyang panjang lidah ke. Yang kenyang sebenarnya panjang ucapan. Wate kekeun lidah maksud dia keun lidah, keun diri lidahnya malam baba. Ucapan. Yang kejit lagi lagu keun le rafli kana. Tutu kamu juga terlepas kait tali li, iba ke enggak pokok jiwa teh dalam syair ni ya. Yang syair koknya itu wate kata ucapkan kalau tak perlu nyu hait tali li yang kejit pertimbangkan. Karena menyu kalau tak perlu hidayah kalau tak lepaskan nyu kait kapanyang gejian kam sabahnya juga ija. Yang kejit sesuatu yang telah diceritakan kepada orang lain itu bukan lagi rahasia namanya.
Tak pegahnya dia bak gop nyo lu pegah bak ro nu baik pegah bak gop. Di urangnya nentu bak ngon ke lain mana sik pegah nyo lu pegah bak ro nu. Tapi nyo baik pegah bak gop. Kelebut kamandu-mandu muri cepu jadilah rahasia umum. Keput malam. Nah, yang panjang itanya menyuguhkan panjang lidah, haba beo. Tak pegah panjang. Tapi salah adanya ada pegah. Yang kenyan dijaga dari panjang lidah yang kenyan. Ya. Lagi kan panjang tangan. Pani jaro je panjang truk kodi pencuri yang. Ele tak pucuk kan? Yang baik tutu-tutu yang. Ya, kah mudah-mudahan yang kampung wallahu a'lam. Good. Jita hukum urang tengut nyan bukan nalil ke apa? Nyan letak penyebab. Kadang saya dengar malang. Yang pertama, kadang banyak makan kan penyebab zid. Walaupun lewat ucapan boleh jadi lagi ke bunuh. Akibat malas berbuat ibadat lewat ucapan. Maka ji payah letak tak periksa urang nyan. Nyan kadang saknyo baru baru setengah jam katruk urang yak pugau. Urang kaya jak sama yang subuh. Maka ji truk kono kesambung tengut bunuh sebenarnya. Mana ke berah guys? Mah nak pupu daripada sambung ide dah bagi sambung ino nak jaga-jaga ke. Nyo sambung ide nak jaga gele. Yang dapat memperlakukan dulu. Agahan tubuh. Ya, ji menyagahan tubuh untuk ibadat punkan juhan truk tu nya akibat tutu Pak ai. Punkan han truk nya taufik Allah kana bak tanya untuk truk ilai. Cuman untuk dinga kahan sanggup li katanya. Kai bahaba benar tak pegah. Le penyebab lain karena tubuh katanya nya laki tengut kadang-kadang. Tapi terpaksa ro untuk hana tengut dibunuh. Sehingga kai laki je no. Nyan ba jadi le penyebab boleh jadi karena ucapan tanyo yang sia-sia boleh jadikan. Jadi dengarnya sebenarnya hanya ke penghalang bagi kita nyom. Nyo hantar lawan saya sampai dengar tu. Alah bah sebuah singa, kadang sebuah singa hana dengar. Golon dentek singa lebih berat dengar dari sebuahnya kadang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu